Shinkansen tuh. Shinkansen di atas bro, itu bro. Wow, spektakuler. Ada Shinkansen di atas iki. Piye iki urusan iki, guys. Wow, terowongan di tol terpanjang kayaknya. Ini 970 meter, guys. Di Jepang begini terowongannya, guys. Simak. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki terowongan, banyak-banyak berdoa. Ya, ini sekilas perjalanan nyonge pada saat di Jepang dan mau ke bandara dan pulang ke Indonesia. Ya, sambil menikmati pemandangan yang ada di atas, monggo nikmati pemandangan dengan seksama. Nyong akan bahas di sini jalan tol. Nah, ini di video sekitar 20 menit ke bawah itu tol di Jepang dan pertengahan tol Indonesia, dan yang di akhir tol lagi di Jepang sampai titik nyampe di bandara. Oke. Untuk kali ini Nyong akan sedikit share pengetahuan yang Nyongnya tahu lah, semoga bermanfaat gila. Terus untuk jalan tol ya terbaik di dunia, ini kelas dunia ya. Kelas dunia ini disurvei oleh 144 negara atau sekitar 144.000 penduduk yang ada melakukan survei pada saat itu ya. Ini di tahun 2021 akhir itu Singapura menjadi peringkat pertama, guys. Itu ada skornya, guys. Skornya itu sekitar 6.50 lah ya. Nah, terus untuk yang kedua, di peringkat kedua dimiliki atau dikuasai atau dipegang oleh Belanda. Nah, skornya tersebut adalah 6.40, 6,40. Nah, terus di posisi ketiganya nih, guys, itu di Swiss, itu negara Swiss yang mendapat nilai skor 6.30 atau 6.30. Nah, terus untuk selanjutnya 4 dan 5 dimenangkan oleh Hong Kong dan Jepang ya, memperoleh skornya itu 6.10. Nah, untuk seterusnya setelahnya Austria dan Portugal itu skornya 6.00. Nah, terus berikutnya lagi adalah Uni Emirat Arab, itu sama nolnya 6.00. Nah, terus untuk selanjutnya adalah Korea Selatan, berada di posisi sekitar posisi 10, antara 10 dan 9 itu, guys, karena di survei itu yang dicantumkan 10 negara. Nah, ini salah satunya yang termasuk 10 besar adalah Korea Selatan ya. Terus nilai poin skornya adalah 5.90. Nah, oke ya. Itu dilakukan oleh dan disurvei berdasarkan dari WEV Executive Opinion Survey. Nah, itu sudah berjalan lama, guys, dan ekstensif ya, artinya itu ya bisa dipertanggungjawabkan hasilnya lah. Nah, terus survei tersebut itu menjadi barometer skor indikator kualitas jalan hanya didasarkan pada satu pernyataan, yang itu responden diminta untuk menilai jalan di negara tempat mereka dalam skala dari 1 terbelakang hingga 7 luas dan efisien menurut standar internasional, guys. Dan gimana dengan Indonesia? Nah, tentunya bertanya-tanya kan, kamu nanya ya, sini aku jawab. Oke, guys. Nah, untuk Indonesia itu di peringkat 59, guys. Untuk 59 itu skornya adalah 4.2, nah, 4.20. Nah, Indonesia 59 skornya, guys. Dan yang mendekati dan yang menempel Indonesia adalah El Salvador, Yordania, dan Nicaragua, guys. Gitu, guys. El Salvador sendiri berada di atas satu peringkat dari Indonesia, yaitu di posisi peringkat ke 58. Nah, Yordania di 60, Nicaragua dalam urutan ke 61, guys. Nah, tapi ada tapinya, guys. Indonesia itu masih kalah dengan Thailand, negara tetangga kita, yaitu di peringkat 56 Thailand. Ya, nggak apa-apa lah, selisih 3. Nah, gitu, guys. Nah, Thailand sendiri itu skornya 4.40 atau 4.40. Nah, itu sama dengan 3 negara Eropa ya, itu adalah Belgia, Irlandia, dan Italia, guys. Nah, terus kenapa posisi Indonesia jauh dari Singapura, sedangkan Singapura itu nomor 1 dunia, sedangkan
Indonesia kan sama Singapura serumpun lah ya, berdekatan gitu guys. Ya entah mengapa atau disebabkan oleh ya tingginya tingkat korupsi dan kendaraan odol atau biasa disingkat menjadi overload, dimension lah ya, begitu guys. Ya entah mau sampai kapan ya negeri ini akan baik, semoga baik mengikuti perkembangan zaman dan mirip seperti di Jepang, semakin canggih itu guys. Nah, canggih karena ya itu bisa dilihat panjenengan semuanya bisa ngelihat bahwasanya tol-tolnya bagus, pemandangannya bagus, rapi, tertib. Ya alhamdulillah nggak ada kemacetan guys, gitu guys. Lanjut, setelah tadi kita bahas ulasan tentang 10 tol 10 terbaik termasuk Indonesia, itu pun saya bacakan walaupun nomor sekian ya. Tapi minimal udah di setengahnya dari 144 negara, udah jauh di bawahnya lah, kepala 5. Itu guys. Setelah itu lanjut kita nyonge akan bahas tol termahal ya, tarif tol termahal di dunia ini, versi dunia, bukan main Asia, Eropa atau Afrika, enggak, kita mainnya dunia saja ya. Ini sambil menikmati pemandangan, ada gunung-gunung indah. Nah, silahkan dinikmati, nyonge ngecepres, nggak apa-apa ngecepres ya. Dan untuk nomor 1 nih, jalan tol yang termahal adalah di Pennsylvania Turnpike ya. Itu di Amerika Serikat, negerinya Paman Sam, US ya. Ini memiliki tarif termahal di dunia guys. Berapa guys? Pengen tahu guys? Sekitar 1,7 juta rupiah, atau mau di kurs ke US dollar sekitar 112,91. Nah, itu yang paling mahal guys. Itu memiliki panjang sekitar 579 km. Tuh guys. Dan jika dibandingkan dengan yang dimiliki di Indonesia di Trans Jawa itu, Indonesia itu hanya jaraknya 1192 km. Nah, itu guys. Lah itu cuma ditempuh dengan jarak segitu ya, biayanya itu sekitar dari Merak nih, Pelabuhan Merak nih sampai ke Probolinggo, Jawa Timur itu sekitar 879.000 guys. Nah, tapi kan dirasa mahal ya di Indonesia, karena kan dengan 879 itu kan mahal ya. Ya, tapi mau gimana lagi. Nah, terus untuk yang lainnya, yang kedua yaitu di Austria, atau tepatnya di Grossglockner Alpenrode ya, Road. Nah, terus itu yang nomor 2 ya guys. Itu sekitar 678,7 ribu. Nah, atau biasa dirupiahkan atau di kurs dolar adalah 45,43 US dollar Amerika Serikat. Jalan tersebut, nah ini sekitar 2.500 meter di atas permukaan laut, dan di atas ketinggian 2.400 sampai 2.500 di permukaan laut gitu guys. Nah, ini bentar lagi masuk terowongan ya guys, hati-hati guys, baca doa guys, mbok keselak kayak makan keselak guys. Nah, terus yang nomor 3 itu ada di Kroasia guys, negara Kroasia guys, itu di A1 Motorway. Nah, itu termahal lagi guys, ketiga. Itu kalau dirupiahkan sekitar 573,8 ribu guys. Nah, itu kalau dikurskan dengan dolar ya sekitar 38,42 US dollar. Nah, ini jalan tol tersebut panjangnya 476 km. Itu menghubungkan Zagreb dengan Split ya. Ini bukan Split pasir ya, tapi nama kota di Kroasia. Oke guys, yang kemarin menang Piala Dunia guys. Menang maksudnya masih banyak babak penyisian. Nah, terus nah ini menjadi ruas utama utara selatan yang juga menjadi bagian dari rute utama Eropa, yaitu E65 Prague, Bratislava, Zagreb, Rijeka, Split, Dubrovnik, dan E71 Budapest, Zagreb, Karlovac, Bihać, Genep, Split. Waduh, jaraknya kota-kotanya banyak ini guys. Oke, lanjut keempat ya guys, adalah Kanada, negara Kanada itu guys. Kanada itu namanya itunya Confederation Bridge ya, ini ada bridge mungkin jembatan ini guys. Nah, ini termahal keempat, dan ini namanya istilahnya Tol Trans Kanada. Ini ya bener kan, ini merupakan jembatan yang menghubungkan provinsi Kanada Timur
Pulau Prince Edward dan New Brunswick ya. Oke, ini masuk terowongan lagi, hati-hati guys, ini banyak terowongan di Jepang guys, tapi canggih-canggih guys. Nah, jembatan ini sepanjang 12,9 km gitu guys, ini terpanjang di dunia di atas dan merupakan pencapaian terbaik Kanada pada abad ke-20. Abad ke-20 berarti di tahun 2000-an gitu guys, berdasarkan budget Dirak ya. Lah, ini kalau mau melewati ini harus merogoh kocek lah ya, menghabiskan uang lah. Itu sekitar Rp564.000 kalau dirupiahkan guys. Ya, ini lanjut. Yang kelima berada di Swiss. Swiss sendiri namanya itu Grand Saint Bernard Tunnel. Nah, ini merupakan terowongan yang terpanjang guys, menghubungkan Bourg Saint-Pierre di Valais Swiss dengan Saint Remy Ambassador Austria Italia guys. Nah, ini adalah tol terowongan pertama yang dibuka melalui pegunungan Alpen. Oh, ini di pegunungan Alpen guys, Swiss guys. Nah, dan ini mempekerjakan konstruksi dari yang dimulai dari sisi Italia guys, pada musim semi ya. Musim semi itu musim gugur guys. Semi itu semi ya, bunga bermekaran kayak di Jepang itu bunga sakura guys, semi guys, bersemi guys, bunganya bermekaran. Nah, itu dimulai tahun 1958 lah, Nyongurung lahir guys. Nah, terus diikuti lagi di Swiss, terus disemikan pada tanggal 19 Maret 1964. Nah, ini ya masih zaman penjajahan Indonesia guys, udah merdeka sih, maksudnya masih ada sisa-sisa kolonial gitu guys ya, gitu guys. Ini kalau untuk harga ini sekitar 524.000 guys, dan terowongan ini melewati 5,79 km kalau di kurs dolar sekitar 35,07 guys, gitu guys ya. Semoga menambah wawasan ya. Hanya ini yang Nyong bisa bagikan. Lanjut lagi ke Belarusia, ini nomor 6 ya kok. Itu namanya jalan tolnya M1/E30. Nah, ini membelah guys, membelah negara gitu guys. Ini jaraknya sekitar 505 guys, 505 km. Ini menghubungkan Belarusi dan perbatasan Rusia, namanya kan Belarusia gitu guys. Ini kalau mau lewat sini ya lumayan guys, 441.000 untuk sekali trayek jalan guys. Oke, lanjut ke 7 guys, Amerika Serikat. Ini baru Amerika Serikat, New York State Thruway. Nah, ini termasuk dalam yang termahal guys ya, karena dirupiahkan itu ya dirupiahkan 419.000, dan untuk tolnya membentang sekitar 798 km menghubungkan New York City di Yonkers dengan Pennsylvania Railway. Nah, ini tadi menghubungkan yang tadi guys, yang pertama itu kan ya. Nah, terus setelah daripada itu, nah ini dimulai transisi guys. Itu tol-tol tersebut tuh yang di Amerika Serikat itu di tahun 2016 hingga 2018 sudah nyambung guys, namanya Open Road Tolling ORT. Nah, tunainya tuh diganti menjadi elektronik guys, gitu lah. Ini sementara tarif jalan tol termahal di dunia dipegang oleh Swiss guys, atau itu sekitar 26,52 US dollar atau dirupiahkan 39,5 ribu. Sedangkan untuk tarif termurah dipegang oleh Uni Emirat Arab guys, dengan sekitar 1,09 US dollar atau dirupiahkan 16.294. Sedangkan termurah harusnya Indonesia kita ada tolnya itu cuma 4.000 Jakarta Jatiwaringin itu guys ya nggak apa-apa guys ya. Intinya hanya Inyongnya yang bisa sedikit menambah ya, semoga bisa menambah bermanfaat bagi panjenengan semuanya. Sambil ngecepres ya, di Jepang sendiri itu sebelumnya saya sudah pernah cerita bahwasanya tuh vlog yang sebelumnya ya, itu di situ ada plat putih dan plat kuning. Nah, untuk plat putih sendiri di Indonesia diterapkan di bulan Agustus tahun 2022, yang adopsi dari negara-negara maju, karena plat putih sendiri gampang untuk menerka pelanggaran lalu lintas gitu guys, yang nakal-nakal guys ya, lampu merah atau mungkin lain sebagainya, itu ditembak pakai CCTV lebih gampang guys. Negara-negara maju pun udah menerapkan dari dulu. 2015 saya berangkat Jepang itu udah plat putih
Nah, di situ ada plat putih dan plat kuning. Saya sudah share juga sebelumnya di vlog sebelumnya. Putih itu estimasi ya sekitar 2000 cc ke atas, dan yang kuning sekitar 2000 wah atau di bawah 1000 lah ya guys. 1000 rank 2000 kuning. Nah, di Indonesia itu ya udah diketok palu. Sebelumnya kan rancangan undang-undang udah disahkan juga di DPR, akhirnya dijalankan, diimplementasikan di Agustus 2022. Itu bertahap guys. Untuk saat ini di bulan November juga masih ada yang hitam. Kalau yang udah pas ganti kaleng atau ganti itu udah putih gitu guys. Itu tujuannya juga sama, untuk memudahkan pada saat pelanggaran terjadi hanya pakai e-tilang, elektronik tilang. Karena dengan berlakunya e-tilang tersebut, untuk penilangan yang ada di Indonesia itu nggak boleh manual atau polisi menghindari pungli guys. Itu yang setahu saya ya, koreksi jika ada kekeliruan, mohon maaf ya. Nah, ini di Jepang ini padahal cuma satu ruas guys. Ini satunya buat bahu jalan, buat emergency. Nah, yang sebelah kanan pembatas juga satu, tapi lancar ini guys. Pegunungannya kalau di Indonesia sudah macet pasti guys. Ini aja satu ruas doang. Nah, ini banyak sekali pohon-pohon. Jepang itu ternyata luas juga, dan kalau bisa dikabel katakan Jepang katanya cuma dari ujung Pulau Jawa sampai ujung Pulau Jawa guys, dari Jawa Barat atau Banten sampai Jawa Timur ya itu guys. Nah, katanya panjangnya segitu guys, tapi kan negara sama, dia negara kepulauan, sering banget terjadi bencana ya, sering ya, termasuk sering lah ya, ada gempa, ada air, tsunami, semuanya kadang sering terjadi. Dulu pas Nyonge bekerja di situ juga terjadi gempa guys, gempa sampai sempet terus dipulang cepat waktu itu sip malam, getar-getar itu. Dan uniknya gimana ya, perdana saya juga nggak sempat ngambil video karena ya panik. Itu goyang guys, jadi itu kan bangunan di Jepang kuat-kuat itu goyang, anggong gitu loh guys. Saya juga awalnya tidak percaya itu jadinya goyang guys, tapi ya emang begitu ya, Jepang bangunannya sangat kuat dan kokoh, dan intinya ya apa ya, kuat lah, berbuah itu kalau bahasa Jawanya. Ini sebentar lagi saya akan sedikit untuk mungkin ya pada kaget, karena setelah video ini akan ada video yang di Indonesia, tol Indonesia. Yang ini adalah tol Jepang, yang setelah ini beberapa menit ke belakang ini akan ada tol di Indonesia gitu guys. Kan perbedaannya monggo bisa disimak, bisa diperhatikan baik-baik ya guys. Hanya ini yang saya bisa sampaikan. Lanjut ini guys di video tolnya Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan tadi ini masuk tol Cikarang Utara guys. Ini bayar tol dulu guys, saya sensor juga mobil platnya guys. Ini bayar tol sekitar 7.000 ya guys, monggo dinikmati guys. Nah, akan ada meeting di Jakarta. Sedikit saya bercerita sharing tentang pengalaman hidup, karena bahwasanya hidup itu adalah pilihan, dan itu adalah yang harus dijalani dengan ikhlas dan penuh dengan kesabaran. Ya beginilah hidup. Saya dulunya bukan apa-apa ya, sekarang juga masih belum apa-apa tapi selalu bersyukur lah ya guys. Ini progres perkembangan kereta api cepat Indonesia Cina, atau biasa disebut dengan kereta KCIC, kereta cepat Indonesia Cina. Ini prosesnya lagi finishing, lagi pemasangan tiang-tiang untuk kelistrikannya. Ini saya tepat di bawah tol, di bawah jalurnya yang atas sebelah kiri. Sudah mulai ada penampakan, istilahnya itu udah mau kelar lah ya, kurang lebih tinggal ya mungkin 10%-an kurang lebih sisanya. Itu tiang-tiangnya sudah terpampang guys. Nah, terus yang di sebelah ujung waktu itu saya pernah lewat itu udah ada tiang listrik untuk jalur kereta cepat. Ini pagi hari ini lancar alhamdulillah. Ini Senin, tepatnya tanggal 21 November. Dan untuk ini guys, ini jalur mobil itu kanan guys, kanan sendiri guys. Nah, kanan sendiri atau nomor 2. Untuk truk itu sebenarnya diaturannya itu nggak boleh lewat paling kanan, nggak boleh. Nomor 2, 3, 4 monggo. Tapi jalur nomor 1 paling kanan nggak boleh guys. Begitu guys. Nah, ini mobil box belok kanan, kita ambil kanan jalur. Yes. Tol jalan udah lumayan nih, bagus, walaupun sebenarnya masih banyak bergelombang.
Jombang ini pasca dulu dibuatnya tol Jakarta Cikampek itu, yang atas itu tol Jakarta Cikampek itu dari kilometer, kalau ini dari ujung barat itu kilometer 9 guys, Cikunir lah ya, naiknya lewat Cikunir, turunnya di Cikampek gitu. Itu guys, Cikampek atau di tempatnya Karawang sebenarnya, masih di Karawang, sama aja Cikampek kan juga Karawang. Begitu guys. Nah ini untuk saya pribadi ya, saya meetingnya itu 2 minggu sekali guys, meeting pekerjaan guys. Ini lancar sekali, sebelah kiri yang biasanya ada perbaikan juga nggak ada perbaikan, sudah jadi. Tadi aku cek di map hijau guys, cek di map hijau. Terus ini sebenarnya dulu pernah banjir sekali guys, tahun 2020, tepatnya di Januari ya, awal-awal tahun itu di Cibitungnya guys. Nah, ini dekat Cibitung depan itu, samping kiri itu udah kawasan MM2100 ya, MM2100 adalah kawasan pabrik guys, campuran otomotif, garment, fabrikasi semuanya ada di situ. Kalau mau keluar tol Cibitung 200 meter ke kiri. Ini jalannya kan masih arah miring, ini bergelombang. Itu guys. Nantinya setelah tol Cibitung akan ada tol Tambun, exit tol Tambun. Ini udah di kilometer 25. Lancar alhamdulillah guys. Lancar guys. Begitu guys. Alhamdulillah guys, ini bagian ini lancar banget guys. Nah, ini atas, kalau atas pasti macet karena apa? Karena masuk kawasan guys tuh. Ini di atas ini ya, di atas macet pasti guys. Pasti macet gitu. Guys, nah, ini gerbang tol Cibitung juga, ini yang masuk guys, sebelah kiri ini gerbang tol yang masuk, gerbang tol masuk Cibitungnya guys. Nah, pabrik sebelah kanan pabrik YKK atau biasa itunya namanya resleting. Ini kalau bisa diperhatikan sebelah kiri itu, kalau jalur kereta api cepat Indonesia Cina itu kalau ketemu jembatan akan naik guys, naik karena untuk menghindari jembatan, jadi naiknya emang sih naiknya nggak signifikan tapi tetap naik untuk menghindari, atau istilahnya itu di bawahnya ada jembatan, jadinya harus bisa semuanya bisa tersinkronkan, tidak saling mengganggu tapi saling terhubung gitu guys. Kereta api cepat di Indonesia Cina kemarin sempat udah launching juga, cuma dari Tegal Gede Bandung aja, jaraknya kita dekat itu guys. Sebelah kanan lumayan padat merayap, didominasi truk-truk kontainer, truk besar yang arah Cikarang. Ini depan juga ada jembatan untuk motor dan mobil, tapi banyakkan motor ini karena sempit. Itu guys, ini khusus motor guys, nggak muat mobil, nggak muat bisa, tapi udah bisa muat, sayang mepet. Nah ini yang tadi saya ceritakan, yang saya infokan, exit tol Tambun ya, ini exit tol Tambun ya guys, exit tol Tambun itu Pak. Nantinya akan ada lagi exit tol Bekasi Timur, urutannya begitu guys. Ini di kilometer 22/400. Nah, ini sebelah kanan masih padat merayap, arah Jakarta lancar. Paling macetnya ntar di jalur masuk tol yang dalam kota, di namanya itu Cawang atau di tol Halim Perdana Kusuma. Ini tol Tambun itu mengarahnya ke Grand Wisata guys ya, Grand Wisata. Ini 7 menit dari tol Cikarang Utara. Ini jalur kecepatan normal 100 km/an ya guys. Nah, lanjut di depan ada rest area, ini baru udah kayak jalan kereta api cepat.
depan masih ada steger, artinya belum sepenuhnya tapi lebih finishing. Goyang-goyang guys, mohon maaf ini goyang-goyang guys. Nah ini sebelah kiri itu baru rest areanya. Ini barat kata kalau di tol kan itu ada rest area kanan dan kiri, ini menyempurnakan sebelah kanannya dan sebelah kirinya yang baru itu, tepatnya di kilometer 19.600 19.400 saya kasih ranknya, rank jaraknya masih baru, masih seperti itu, belum efektif semua, masih tutupin terpal itu guys. Nah di sebelah kanan itu rest areanya juga udah lama ya kan, benar 19 km dan 19,2 atau di kilometer 19.200. Lanjut ke depan guys. Setelah daripada itu yang pasti adalah Bekasi Timur ya, tol Bekasi Timur guys. Tol Bekasi Timur. Nah ini udah mulai agak padat merayap, ini AC-nya dingin guys, nanti saya kecilkan ya, dingin cerah, Jakarta cerah berarti. Tadi Cikarang sempat mendung di atas itu, keretanya belum lewatan guys, masih tahap finishing instalasi untuk kelistrikan. Nantinya bocorannya sekitar 300.000 tiketnya ya, mungkin kalau promo ya nggak tahu berapa, tunggu aja beritanya guys. Jelas estimasi sekitar 300.000 Jakarta Bandung. Nah, ini Bekasi Timur, jika mau keluar exit tol Bekasi Timur 500 meter lagi itu mengarah Pulang Kapal dan Bantar Gebang, namanya keluar 16. Pramuka apa mobil TNI truk Pramuka, ada cara Pramuka ini tahu dari satuan mana yang platnya nggak paham. Banyak, ada berapa nih, 5 6 bis ini, 6 truk. Kirim Jakarta berarti guys. Ini sudah sampai kilometer 16. Terus lanjut ke depan ya guys. Tiangnya belum banyak banget, 1212 ini proses pemasangan tiang listriknya itu guys. Ini lancar ya guys, suasananya begini, aktivitasnya. Sebelah kanan ada kampus ya, namanya kampus Unisma, Universitas Islam 45. Nah, ini dari Bekasi Timur, ntar lanjut lagi setelah itu Bekasi Barat guys. Setelah Bekasi Timur, Bekasi Barat. Ini di kilometer 15 ya, kilometer 15 masih proses pembangunan juga masih berkelanjutan. Kalau yang Capek kemarin sempat ada pembersihan guys, atas nih di bawah jalan itu dibersihkan, semprot pakai air. Apartemen kelihatan depan ya, udah banyak banget apartemen di sini, ada Kemang View, ada apa aja banyak. Ini kalau mau keluar di 14 Bekasi Barat. Bekasi Barat kalau mau keluar lewatnya lewat kilometer 13 sekian lah. Kan ini 14,2. Nah ini kemarin titik di sini macet guys. Jembatan ini diperbaiki, sekarang udah lancar. Tapi di sebelah kanan agak macet ya, emang jam-jam kerja padat, jam kerja. Mobilitasnya tinggi, kendaraan lewat. Termasuk sebelah kanan macet. Macetnya masih padat merayap. Ini tembus ini stasiun dengan pusat belanja mall, tembus. Yes.
barat ya Pekayon mau keluar. Bekasi barat masuk ke cerah, ini bakalan cerah, ini bagus, ini cerah bagus ya guys. Wah, belakangan guys macet kepada merayap sebelah kanan. Bisa ngatur waktu, namanya aktivitas di jalan belum, nggak bisa, istilahnya nggak bisa diprediksi lah. Dan biasanya itu kalau saya menggunakan map itu selisihnya ya sekitar ya 5-10 menit lah, katakan perjalanan 1 jam, berarti plus minus, plusnya lah ya, plusnya bukan minus. Kalau minus palingnya sekitar 5 menit lebih cepat, tapi kalau yang rata-rata ya plus. Nah, ada apa pelan angkot ngetem atau apa, jadi plus. Kira-kira ini karena harus meeting jam 9:30, tadi saya masuk tol ya sekitar jam 7-an tadi, masuk tol di Cikarang Utara. Tiketnya masih 7.000 guys, itu dulu 2020 ada kenaikan, awalnya 4.500, sekarang jadi 7.000. Nah ini saya harus siap ancang-ancang ambil lingkar luar guys, ambil lingkar luar untuk menghindari kemacetan yang tadi di Cawang. Hari Senin biasanya macet parah, guys, macet parah. Saya coba pepet ambil jalur sebelah kiri masuk tol lingkar luar. Tol lingkar luar ya guys, masuk tol lingkar luar. Nantinya di lingkar luar ini karena meetingnya biasanya di Jakarta Selatan, sekarang meetingnya berada di Jakarta Utara guys. Lingkar luar Jati Asih Bintara, lingkar luar di untuk menghindari kemacetan guys. Dan tadi saya bilang itu kalau ke lingkar dalam ada juga tol exit Pondok Gede Cawang. Cawang itu tadi yang macet itu namanya itu tol gerbang Halim Perdana Kusuma, karena itu keluar, ada yang keluar ada yang masuk. Kalau keluar ke bandara, kalau yang masuk itu ya lurus ke tol dalam kota. Lingkar luar guys, lewat sini biar lancar guys. Ini lumayan mahal ya guys, tiketnya itu 16.000 guys, 16.000 tiket arah Tanjung Priok ya guys, arah Tanjung Priok guys. Begitu guys, biar cepat tidak ada kemacetan. Cikunir 2, gerbang tol Cikunir 2. Karena lewat dalam kota bisa antar ambil kanan, ya sama aja, mending lewat lingkar luar langsung dari sini guys. Lingkar luar dari sini. Masih ngantri guys, depan ada mobil box. Ini tarifnya 16.000 untuk mobil guys. Jangan lupa ambil tiketnya. Guys, lingkar luar kita Tanjung Priok ya guys. Priok lingkar luar ya, mungkin sekitar sekarang jam 7:30 jam lagi nyampe. Udah 18 menit tadi tol Cikarang Utara. Lingkar luar pada lingkar dalam muter-muter pasti kena macet di Cawang biasanya guys. Kalau udah masuk kalau kanan sama macet. Ini udah jalur mobil sendiri sih bebas, kanan kiri tengah bebas. Ini
kilometer 46 di lingkar luar timur ini tepatnya, karena lingkar luar itu ada timur, ada dari kemacetan. Dan mobil nyonge itu mobil genap, sekarang tanggal ganjil karena nggak boleh kalau pas keluar di jalur-jalur tertentu nggak sesuai tanggal akan kena penindakan tilang, guys. Itu ya, makanya lingkar luar selama mobil tersebut nggak keluar di jalur yang ada peraturan ganjil genap itu aman, guys. Sama halnya mau dalam kota, kalau enggak ya resikonya nunggu nyampe jam 10 baru keluar, karena ganjil genap sendiri diberlakukan pagi dan sore ya, guys. Gitu. Jam 7 nyampe jam 10. Nah kalau sorenya itu jam 3 ya, jam 3 sampai jam 9 malam gitu, guys. Panjang juga. Kalau pagi lebih sedikit, 6.10, sorry maaf, kalau pagi jam 6 pagi sampai jam 10, 6 ya, jam 6 berarti 4 jam. Kalau yang sorenya panjang sampai malam itu, guys. 3.5 apa 3.6 sore kalau nggak salah, ntar cek lagi deh, antara pokoknya sore lah, apa jam 3 bukan jam 2 bukan. Ini sebelah kiri Cakung, stasiun kereta api Cakung. Cerah ya, guys, bening-bening, ini glowing jalannya, guys. Masih lurus Kelapa Gading, Pulau Gebang, Tanjung Priok, Cakung Barat. Udah jelas banget kan, guys, cerah di sini. 5 kilometer jaraknya 200 meter per 200 meter, guys. Ya, per 200 meter jaraknya di kecepatan 200, jadi katakan 51 200, 51 400, ini 51 600, berlaku di seluruh Indonesia. Setahu saya begitu, per 200. Kalau mudik ke Jawa juga demikian, ini sama 51 800. Ini kuning, tahu nggak? Itu di sebelah kanan ada jalur kuning, itu cek warna kuning itu artinya jalur nasional, guys. Ini sudah dianggarkan oleh pemerintah pusat atau nasional dari Jakarta Pusat. Anggarannya ada perbaikan segala macam, anggarannya sudah swasta join dengan si pemerintahan, kerjasama dengan pemerintahan, guys. Nah ini lancar atau naik dikit, 100 km kurang lebih ini kecepatannya. Ini kilometer 53 ya, itu kalau sebelah kiri ini Kelapa Gading, keluar bisa di situ. Pulau Gebang, Cakung Barat, Pulau Gadung, keluar di Jakarta. Ini udah termasuk Jakarta ya. Sering keluar. Nah, terus yang atas ini tol baru ini, guys. Ini Bekasi, Bekasi ke Jakarta ya, guys. Kalau nggak salah ini Bekasi Tanjung Priok bukan? Bekasi Cilincing Tanjung Priok juga bisa, guys. Sepi, masih sepi jalanan. Standar sih kalau lingkar luar begini. Lingkar luar emang termasuk jauh tapi lancar sih. Keluar, guys. Kilometer 55. Oke, lanjut terus, guys. Masih di kilometer 55, durasi sudah 26 menit. Dekat-dekat Peti Kemas, sebelah kiri ada banyak Peti Kemas. Sudah dekat Tanjung Priok, guys, lingkar luar, guys.
sebelah kiri guys. Tetap keselamatan berkendara nomor 1. Kalau di jalan biasa udah kenceng, di tol ya kayak pelan ini. Begitu guys, pelan-pelan. Kalau di tol ya begitu guys, jalan 100 kayak pelan ya, naik apa odong-odongnya enggak sih, cepat perasaannya aja mungkin karena jalan lancar jadi ya kayak kelihatan pelan. Ini bisa juga tembus ke Bandara Soekarno-Hatta, tetap arahnya kita Tanjung guys, jauh perjalanannya. Kalau keluar itu kiri Semper, Rorotan atau istilahnya KBN pada G20. Ini kilometer 58, ini kilometer 59. Ada beberapa mobil aja kelihatan sekitar 8, 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ini sebelah kiri, kalau tadi kan keluar tol, ini yang sebelah kiri ada masuk tol Semper 1 HK. Jadi kalau HK berarti menyambung ke Makarya, tol nyambung ke Makarya. Nah, banyak instalasi sutet dan petik emas, banyak alat-alat berat petik emas. Mobil juga Makarya standby di tol. Kilometer 60 guys, tetap berkendara dengan keluar Semper Barat, Marunda, Cilincing. Namanya keluar 61, kilometer 61. 61 itu ibarat kata menandakan kilometer guys. Semper Barat, Marunda, Cilincing. Depan dulu mobil juga mogok itu udah diganti depan, mogok mesin engine. Tiga ruas ya guys, 3 ruas, sebelah kiri 3 ruas, sebelah kanan 3 ruas. Kalau keluar Semper Dauban Madura. Saya masih lewat Tanjung Priok, ada terminal JICT. Pelabuhan Pohon Bawang, Pohon Barat, Puncak. Tempat sini guys. JIC dan baca di sana. Bahan bangunan karena di tikungan jadi ada pembatas ini angin di kilometer 62 800 guys. Wah, emas guys. Cincin Koja, terminal Cincin Ancol Cawang guys. Batasnya udah banyak guys. Tikungan ya, ini kan ikung ada pembatasnya. Ada pembatasnya. Ini kalau depan itu keluar di Cilincing Koja jamnya utara guys. Timur tapi ini udah utara ya, sebutannya lingkar utara. Ya kalau secara ini lingkar timur guys, karena mentoknya ke utara. Masih lurus Tanjung Priok ya guys. Tol Tanjung Priok terminal JIC. Ini 16.000 sebanding dengan yang didapatkan guys. Ini masih di atas, bawahnya jalan arteri.
guys, di video berikutnya akan lanjut untuk tol di Jepang yang dalam perjalanan menuju Bandara Fukuoka, bandara internasional pada saat Nyongen naik pesawat di bulan Februari. Yaitu dulu saya itu balik di bulan Februari guys. Ini perbedaannya lagi, monggo disimak tol Jakarta, dan ini sebentar lagi ada tol di Jepang yang udah deket bandara, monggo. Ya oke, ini lanjutan video yang sebelumnya saya penggal-penggal untuk Jepang, tol Indonesia, tol Jepang lagi. Ini tol Jepang, dan ke depan akan ada tol yang namanya tol terbaik di Asia gitu guys. Nah, berada di Jepang di daerah Fukuoka dekat bandara. Sebelum melangkah ke situ, silakan monggo ditanya di komen, jangan sungkan dan menikmati pemandangan yang ada. Kiri kanan kulihat saja banyak tembok-tembok yang ada. Ini sebelahnya arteri, yang sebelah kiri sebelah kanan tol guys. Oke guys, saya sedikit sharing sepengetahuan saya. Bandara Fukuoka itu terletak di Jepang guys. Itu termasuk bandara internasional guys. Itu ada di distrik Hakata. Terus Fukuoka Jepang lah. Itu kodenya nya adalah FUK ya, kode penerbangannya guys lah istilahnya guys lah. Itu estimasi kalau dari Jepang ya, atau kebaliknya ke Tokyo itu sekitar 1 jam 38 menit. Dulunya saya sewaktu flight ke Gunung Fuji juga naik pesawat di bandara Fukuoka guys, gitu guys. Nah, bandara Fukuoka sendiri itu penerbangannya banyak banget guys. Salah satunya adalah ada Jepang Airlines gitu guys. Itu Jepang Airlines. Terus ada juga penerbangan yang kecil yang pakai internasional ya. Ada ke Amerika juga ada guys. Kayaknya ya ada lah, masa nggak ada. Itu guys. Nah, di bandara ini nih sebenarnya ini jaraknya jauh guys. Saya itu waktu berangkat sekitar pagi ya, nyampe hampir sekitar 5 jaman kalau nggak salah, naik sepeda, naik mobil guys. Itu naik mobil karena acara udah balik ke Indonesia. Ini belok kiri guys, kanji Jepang, belok kiri harus bisa baca map, bisa pendengaran Google guys gitu. Oke, atau istilahnya Fukuoka, Kuko bahasa Jepangnya itu bandara Kuko. Nah, itu jenisnya militari atau publik gitu guys. Ini kalau untuk pengelolanya adalah Civil Berau Aviation Berau Ureau. Maskapainya ada Air Asia Jepang, Air Busan, Air Cina, Makusa Airlines, All Nippon. Nah, terus banyak ada ANA juga, Asian Airlines. Nah, ini mau mendengarkan monggo pada saat masuk tol ya. Ini tol di Jepang begini udah serba elektronik atau ETC, Electronic Toll Card gitu guys. Ini jalan Asia katanya. Asia. Ini terbaik Asia katanya. Oh, Jalan terbaik Asia. Jalan tolnya. kita bisa apa seluruh Jepang? Ter Asia, terbaik di Asia. Yang mana? Iya, yang mana? Jalan tol ini. Ya, Fukuoka ini. Fukuoka ini. Nanti ada tulisannya. Nanti kita news ya, Cak. Berarti yang di Tokyo itu juga salah ini. Iya. Itu kan AH1, Oh, Asia Highway. Satu kan artinya terbaik di ya, mendengarkan kan itu adalah jalan terbaik di Asia ya, pastinya mungkin Asia Tenggara guys. Nah, setelah saya cross check itu ya termasuk yang terbaik juga ada di India dan Turki guys. Tapi berjalannya waktu berubah, bergeser dan di tahun 2021 itu udah digeser oleh Singapura guys, yang pada video sebelumnya saya udah baca itu guys. Ini masih di atas ya, ini tolnya di atas ya, bawahnya di sebelah sana ada pemukiman warga penduduk gitu guys. Nah, ini kayak mirip tol jalan layang Capek ya, Jakarta Cikampek, tapi ini di Jepang guys, bukan di Indonesia. Nah, karena negara maju, negaranya sudah sangat-sangat ya, ibaratnya apa ya, jadi kiblat mungkin, karena orang Jepang itu gigih dalam bekerja dan
ibarat kata walaupun ada korupsi itu hanya sedikit sepersekian ya, ada yakuza juga di sono guys gitu. Tapi ini negara maju disiplin dan terakui acungi jempol, walaupun ada beberapa yang tidak disiplin tapi rata-rata disiplin gitu guys. Ini ada batas kecepatan juga guys, ini masih di atas, harus pelan-pelan, ekstra hati-hati karena bahwasanya kalau kecelakaan di sini ribet urusannya guys. Harus hati-hati, waspada, tetap eling ya, berdoa dan zikir. Lah ini penggalan pada saat ada Shinkansen lewat guys. Itu Shinkansen di atas bro, itu bro. Ya, masih membahas seputar Jepang ini. Kanan kiri boleh dilihat ada Taijin ya, gedung-gedung, ada apartemen juga. Ini suasana tol di Jepang guys. Silahkan yang mungkin belum sempat atau akan mau ke sono ya, kurang lebih gambarannya Jepang di sekitaran ini Oita ya, di daerah Fukuoka sih namanya Oita Ken atau Ken itu provinsi. Ini tolnya kurang lebih demikian. Monggo disimak baik-baik kehidupan di Jepang. Terus ya jalan-jalannya begini guys, mungkin ya sempat ke sono jadi bisa lewat atau bisa lihat video di sini guys. Oke, videonya seperti itu, silahkan dinikmati. Kanan kiri pemandangannya indah seperti di Jakarta juga nih. Ada di layang ini, tol layang ini termasuknya mahal tadi sekitar 3.000 sekian yen lah, kalau dirupiahkan berarti sekitar 400 ribuan guys. Ini ada petugas kalau kita di sub bukan di sub DLAJ, bukan DLAJ apa namanya itu kalau daerah gitu ini tol. Nah itu ya di sub guys atau petugas tol aja itu lah. Tadi sempat ada mungkin ada yang jatuh karena di depan sendiri itu ada barrier atau rambu-rambu lah ya, karena akan ada perbaikan jalan guys. Kita harus diarahkan ke kiri. Ini tertibnya di Jepang begini guys, diarahkan ke kiri harus hati-hati, satu jalur jadinya yang awalnya 2 jalur jadi 1 jalur. Ini di sini kiri udah ada lampu tanda maka merah. Mungkin ini ngecat atau gimana, apa perbaikan apa kurang begitu paham nyonge ya gitu. Karena itu di cepat jadi harus ada kanji harus paham baca-bacanya. Ini sebenarnya udah deket guys, mau biasa guys mudik guys, naik pesawat nyonge guys itu lah. Mudik ini nantinya nyonge itu transit di Filipina. Di Filipina baru ke Soekarno-Hatta di Jakarta guys. Nah kemudian daripada itu untuk transit itu langsung sekitar 1 jam saya agak lupa dulu, lebih sekitar segitu untuk menunggu kereta untuk pesawat yang akan jalan ke terbang ke Indonesia guys. Itu dulu, jadi istilahnya dibiayai ya saya oleh LPK. Kalau mau nanya LPK ya di komen silahkan. LPK biayanya berapa silahkan tanya di kolom komentar. Itu guys. Ini masih menuju ke bandara, kita turun sudah nggak di jalan layang lagi, tapi masih di tol ini ya. Jadi belok kiri itu rambu-rambunya ada merah-merahnya, tidak ada kuning juga. Ya betul, itu merah kuning itu menandakan pada saat malam guys. Kalau siang kelihatan merahnya, malam pun kelihatan harus belok kiri dan hati-hati guys. Ini jalan layangnya berlapis kayak lapis guys. Ketinggiannya itu maksimal 4,5 meter ya, kalau lebih dari itu ya pasti mentok. Safety dan pasti kena tilang guys. Itu aja Jepang harus hati-hati. Jalan layangnya berlapis-lapis dan negara maju keren sebutlah. Sebelah kiri ada peti kemas atau kita namanya di Tanjung Priok JITC lah ya. JITC, nah kurang lebih demikian guys. Ini sekitaran Jepang naik mobil healing ya, bukan healing ya, katanya balik sih. Bekerja selama 3 tahun jadi healing balik. Jadi bisa ada pengalaman pernah naik bis, naik kereta, naik pesawat gitu guys. Banyak-banyak berdoa jadi bisa sampai ke sono, dan setelahnya ya kalau bisa sih, kalau ya maaf nih kalau yang muslim ya umroh atau haji lah ya, utamakan agama itu guys. Yang agama guys, setelah kesini ya tabungannya itu arahkan ke Mekah gitu guys. Tuh lah, ini entah
Kenapa ini ya, mungkin karena tikungan aja yang sama Indonesia ini, sebelah kiri ada pembatas kayak angin gitu, jadi supaya ada terpanas angin, jadi ada pembatas sebelah kiri, sebelah kanannya enggak, karena nikung sih guys, supaya pemecah angin lah, dan itunya atas juga, ini masih di atas guys, bawahnya ada, atas juga ada guys. Walaupun 3 ruas ini ibarat kata lancar nggak macet, yang arah ke sono yang di seberang guys. Ini karena banyak kan rata-rata searah guys, Jepang makanya lancar, tertib juga. Ini airport ya, sekitar 200 menit ya, 20 menitan sono ya. Di belok kiri muter-muter juga ada rambu-rambunya, harus bisa baca map, kalau nggak putar baliknya jauh, dan tolnya juga mahal, makanya harus hati-hati untuk membaca map ya guys. Dengarkan navigasi si Google Map-nya gitu guys. Nah, ini juga di Jepang tertib sih ya, maksudnya dalam artian tol sendiri, truk ya, terus bis juga tertib, nggak sembarang putar ya, masih batas wajar aja guys. Itu ini bener kan, di tikungan ada pembatas pemecah angin guys, takutnya kena hempasan angin. Sebelah kiri sebelah kanan ada pembatasnya guys ya, pembatas di atas juga ada tol, karena ini bisa arah guys, aman guys, 2 lajur atau 2 itu namanya ya, 2 sisi ya, 2 baris ya, bisa dikatakan 2 baris lah. Truk sebelah kiri box juga banyak guys, ini belok itu guys. Itu juga ada apartemen Manjang dong ya, laku di situ guys, karena sendiri Jepang itu ya luas ya, kehidupan mahal, makanya harus ekstra bisa nabung makanya gimana guys, tabungannya karena biaya di sana mahal guys. Tuh saking mahalnya, jadi ya harus bener-bener bisa berhemat. Nah itu kalau balik ke Indonesia biar nabung, punya usaha guys, jangan jadi kuli terus. Oke guys, mau diperhatikan guys motivasinya guys. Ini masih di atas guys, masih di atas awan ya, nggak di atas awan, di atas tol yang udah deket sudah dekat, nikung lagi, harus bisa baca map, belok-beloknya, rambu-rambunya. Ini di Jepang itu 3 guys, yang tengah itu pembatasnya putih, ada 3 gitu ya. Kalau di Indonesia kan ada jalur yang kuning itu jalur nasional, itu di backup atau dibiayai oleh pemerintah pusat, anggaran apa. Tadi belok itu ada garis-garis 3, kalau yang lurus itu 1 guys, nah salah. Pada garis putus juga ada garis lurus yang nggak boleh, mengatakan nggak boleh nyalip. Terus belok kiri ada garis melancip itu segitiga lancip. Ini tikungan 3, yang tengah tikungan 3 nggak boleh nyalip juga, tapi keadaan tertentu boleh nyalip karena ada putus-putusnya guys. Ini ada bahu jalan juga, sebelah kanan bahu jalan itu guys. Nah ini udah dekat itu ya, Zabi ini udah bentar lagi udah mau keluar tol guys. Masih lumayan sih syaratnya. Itu ambulan polisi ambulan. Ini kuning juga ada pembatas antisipasi penggelandangan, dan belok-beloknya banyak banget. Belok kiri juga banyak ini guys. Itu guys. Ada ini ya, ini sudah keluar tol ya, exit tol namanya, keluar tol. Monggo dinikmati lagi ini pemandangan yang ada, karena ini lagi turun dari tol yang atas itu, flyover tol. Dan nanti akan saya perdengarkan navigasi untuk belok kanan belok kirinya dari Mbak Google ya gitu guys. Dari Mbak Google harus diperhatikan bahasanya bahasa Jepang guys, tenang aja guys, masih aman dikondisikan, masih bisa dapat diperdengarkan dengan baik dan seksama guys, karena mudah kok guys. Silahkan untuk dicoba didengarkan baik-baik guys. Ya itu perhatikan panduannya tadi ya. Nah, ini kayak di Jakarta nih kayaknya, bawah arteri, atasnya flyover guys, tol naik tol. Itu ada warung makan warteg udon guys, inilah itu guys. Ini belok kiri berhenti guys, kan aneh ya, harus belok kiri kan langsung ya, sahabat Jepang yang beda guys.
tata tertib lalu lintasnya beda. Ini belok kiri ya berhenti dulu gitu kalau lampu merah itu guys, beda kan sama Indonesia guys. Ini supirnya guys, driver handal katanya udah sering antar ke bandara Fukuoka, sering ya. Alhamdulillah sih nggak nyasar, nggak berbalik, apa lancar, alhamdulillah sehat selamat ya. Ini waduh ada apa tuh nyebrang guys, itu perhatikan baik-baik guys. Nah, ini tinggal belok kiri ya, paling sekitar ya bangsa-bangsa 5-10 menit udah nyampe bandara guys. Nah, zoom terjelas lagi, zoom lagi pakainya untuk TV-nya guys, navigator bisa juga TV, bisa juga radio, bisa ada radio juga, ada musik kan juga bisa guys. Canggih pokoknya guys, ini amplek yang jatuh tuh guys. Ini kita Jepang guys, teknologinya canggih-canggih, apa-apa diakalin bisa guys. Nah ini udah mau deket belok ini, maaf, belok kiri ya, belok kiri guys. Nah nanti kita akan mengambil troli gitu. Nah ini udah mau mendekati masuk, tadinya mau di lobi tapi antisipasi nggak boleh jadi parkir. Nah parkirnya susah guys, padat. Nah ini bertepatan dengan hari Imlek atau tahun baru Chinese. Itulah tuh mobil banyak, bandara internasional jadi rame, lalu lalang semuanya. Nah, ini namanya istilahnya di lobinya, tapi sebenarnya bisa kan itu berhenti kalau sebentar nggak apa-apa, tapi kalau bawa barang ya kan riskan, harus di parkiran aja bawa troli. Terus ini belok kanan parkir atau irigusi kan, anjingnya iriguci pintu masuknya, ambil tiket masuk, pencet manual guys, sensor ya. Sensor pencet juga opsional, pakai pencet sensor gitu guys. Ini tadi saya bilang parkirnya agak susah, jadi harus bisa pilih, cari jalan, cari yang cepat, cari yang kosong gitu guys, untuk menurunkan barang-barang gitu guys, karena banyak kopernya, ada sekitar 6 gitu guys. Kalau koper di atas ini mencarinya agak susah juga di sini. Parkirnya susah, udah monter-manter akhirnya dapat juga guys. Nah, itu internasional ya, bandara internasional guys. Nah itu kita coba nyari parkiran lagi, belok kiri, saya percepat ya guys, set ini biar cepet nyampe, biar cepet dibongkar dan ngurus dokumen untuk persyaratan sebagai naik pesawat guys, tiket segala macam ya. Ini percepatan juga guys, karena tidak ketemu ya, jadinya menyingkat waktu, saya percepat videonya guys. Ini parkir di sini, ada di sono, ada di belok kiri langsung ada hadapan dengan mobil depan, belakangan lah ya, karena posisi itunya di belakang, kopernya, tas-tasnya di belakang. Nah ini internasional bandara Fukuoka, iya keren banget. Ini saya ngambil troli guys, saya cepat juga karena nyebrang di lumayan lama, harus mencet tombol merah ini troli. Tadinya 2 jadi ngambil 3 karena takutnya dibatasi. Ini nanti proses penurunan koper-kopernya banyak, ini tim yang ini saya berbantu juga, mana yang tinggal, mana yang kurang, mana yang ini bantu saling bantu berteman personil kita teman protokol sudah guys. Ini percepatan juga ya guys, karena ya intinya sih saling kompak lah ya, jangan terpecah belah, persahabatan gitu guys. Ini udah waktunya balik setelah merantau kurang lebih 3 tahun, istilahnya mudik lah ya, kangen keluarga semuanya guys, terutama orang tua lah. Ini kecepatan lagi guys, di bandara internasional Fukuoka guys, cepat masuk ke dalam. Nah nantinya akan dibantu penjelasan mungkin bila ada yang ditanyakan oleh pihak bandara karena kita pulang gitu guys. Tuh nanti nyebrang lagi guys, cepat lagi, ada bis juga di dalam, dorong masuk. Ini sudah di dalam bandara ya, tinggal duduk manis sambil ngurus dokumen, tiket dan segala macam. Nanti akan ada sesi dokumentasi guys. Ini ada
perlu kantong juga. Nah, terus kendaraan mana alat navigasinya karena sesuai dengan yang terkait jam-jamnya tertera, semuanya tertera untuk dimana terbang, dimana posisi di penerbangan luar kapal. Takut salah guys. Nah, biasanya itu suasana ingat masih ada karena masih pas tahun Cina Ibrahim ya guys. Apabila ngurus dokumen sudah, lah ini dokumentasi foto koper guys. Jangan lupa like, comment, dan share. See you next time, bye bye. Arigatou gozaimasu.